Nabi kita memiliki Dead Sea Scroll, Sefer Isaiah, Sefer Yesayahu. Itu kita memiliki naskah dari tahun 150 before Christ. Tidak ada satupun kitab suci yang memiliki sejarah ribuan tahun seperti Alkitab. Tapi anehnya kita orang Kristen tidak pernah bercerita tentang itu. Karena gereja terlalu banyak KKR, tidak pernah mikir. Ya kan? KKR itu juga penting, tapi tidak hanya itu. Iman itu kebenarannya menyangkut ortodoksi, kebenaran ajaran. Tapi juga kebenaran perilaku, ortopraksi, dan kebenaran penyembahan, ortolatria. Yang dipikirkan lewat KKR itu hanya yang terakhir ini. Khotbah-khotbah moral yang kedua, yang pertama tidak banyak dilakukan orang. Nah, kenapa disebut perjanjian lama? Karena orang Kristen percaya bahwa ada nubuat dari kitab Nabi Yeremia. Dan Yeremia itu bagian dari kitab suci Tanak ya, yang kita sebut perjanjian lama. Kenapa disebut perjanjian lama? Ini juga bukan orang Kristen yang kasih judul. Ini penggenapan dari nubuat nabi-nabi, khususnya Yeremia. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tuhan akan mengadakan, ini pasal 31 ayat 31, Brit Hakadasa, perjanjian baru antara umat Israel dan umat Yehuda. Karena setelah zamannya Raja Daud, Israel terpecah menjadi dua, yaitu Yehuda dan Israel. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari. Jadi perjanjianku yang pertama, perjanjian yang lama, yaitu meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini penggenapan dari nubuat Nabi Yeremia. Tuhan mengadakan perjanjian baru. Bagaimana penggenapan nubuat itu pada saat pencurahan Roh Kudus? Di mana Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api memasuki kepala para murid, karena itu merepresentasikan penulisan perjanjian baru dalam hati para murid yang akhirnya nanti dinaskahkan, yang menjadi naskah perjanjian baru dari Injil-Injil, surat-surat sampai kitab Wahyu. Jadi di sini konteksnya bukan Injil tertulis yang kemudian didiktikan oleh malaikat. Konsep seperti itu tidak pernah ada di dalam iman Kristen. Jadi kita tidak bisa memahami ajaran Kristen dari sudut pandang agama lain. Itulah maknanya perjanjian baru. Maka kitab-kitab yang berisi tentang penggenapan nubuat-nubuat Musa,